Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali materi kajian kita seputar pembahasan tentang kurban. Hal ini perlu untuk kita terus mengulang-ulang karena melihat momennya setahun sekali. Itu pun kalau antum dapat, ya. Antum ya. Bukan kita. Kalau kita kan sama anak. Jadi kalaupun itu kita mendapatkannya, namun kita terus berdoa, berharap kepada Allah. Semoga Allah SWT mempertemukan kita di salah satu bulan-bulan yang memiliki keutamaan. Dan kita mampu untuk berperan dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW, yaitu berkurban. Di mana kebaikannya buat kita semuanya. Yang kata Allah SWT, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia itu mengagungkan Allah, syiar-syiarnya, maka sungguhnya syiar-syiarnya akan menambah ketakwaan di hati seorang hamba. Wa taqwa huna, takwa itu di sini. Dan ketika seorang hamba itu menjadi hamba-hamba muttaqin, insyaallah dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Menjadi hamba-hamba yang dilindungi Allah SWT. Dan menjadi hamba-hamba yang Allah SWT mengatakan innalil muttaqina mafaza. Ya, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan mafaza. Dan ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian terkait dalam masalah kurban ini. Taib. Sedikit kita mengulang ikhwanu fiddin. Apa saja syarat-syarat dari hewan kurban yang dahulu pernah kita sampaikan? Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, binatang tersebut bahimatil an'am atau min bahimatil an'am. Wa ma ma'na bahimatil an'am? Dan apa yang dimaksud dengan bahimatil an'am? Binatang-binatang ternak. Apa saja binatang ternak tersebut? Bahimatil an'am yang dimaksud oleh para ulama di antaranya apa? Domba, kambing, kemudian apa? Sapi. Kuda boleh apa tidak? Taib. Kalau diternak. Nah, sekarang kuda boleh apa tidak? Kalau ada diternak gimana? Ada orang peternakan kuda. Boleh apa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW ada kuda. Kenapa sahabat tidak berkurban kuda? Ya sudah. Itulah alasannya. Maka ketika kita beramal, selain itu kita lihat ada nas dari Al-Quran dan Sunnah, ya, yang sharih, kita lihat praktiknya para sahabat itu seperti apa. Baik, agar lebih jelas hukum-hukumnya. Seperti contoh yang pernah anak katakan ke antum tentang permasalahan khilafiyah di antara para ulama, bagaimana hukum kurban ini? Khilaf mereka para ulama. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib. Hal ini bisa kita jelaskan lewat perbuatan sahabat. Ya, di antaranya siapa? Abu Bakar. Ya, beliau tidak berkurban padahal mampu. Kenapa hal itu? Beliau khawatir nanti wajib. Ya, kalau wajib kasihan orang nanti. Ya, nanti akhirnya memaksa-maksakan. Ya,
Akhirnya nanti memaksa-maksakan. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Ya, jangan saya memberat-beratkan. Nah, sudah berutang aja. Padahal utang di sana masih banyak. Dan sini kan, ini belum ketutup. Gak gali lubang tutup lubang. Ini gali gali tutup. Gali tutup. Masya Allah. Utang sana, utang sini baru gini. Ya jangan ikhwan. Dahulukan yang terpenting dari terpenting. Ya, jangan sampai kita itu berutang, ya, atau kita mau berkurban tapi utang kita di mana-mana. Kurban hukumnya apa? Sunnah. Dan utang itu apa hukumnya? Wajib untuk antum bayar. Ya maka selesaikan yang wajib dulu. Apalagi dalam masalah utang ini, hati-hati saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini terkadang kita bermudah-mudah dalam masalah utang. Ya, sesuatu yang tidak penting kita bersegera untuk berutang. Ya kalau bisa dihindari ikhwan. Utang itu sifatnya darurah saja. Ketika memang sudah terdesak, tidak ada. Ya, dan kedua ada dalam berutang kita betul-betul berazam ingin membayarnya. Ya jangan insyaallah. Kapan insyaallah. Ya Allah. Ya. Masya Allah, ini perkara utang, ini perkara yang sangat berat. Apa kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bid-dain. Mukmin itu nanti jiwanya itu terkatung-katung dengan apa? Dengan utangnya. Ya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Lo anna rajulun qutila fi sabilillah, tsumma mat." Ya. Tsumma yub'ats, tsumma mat. Seorang laki-laki dia itu berjuang di jalan Allah. Wafat dia, hidupkan balik. Wafat dia, hidupkan lagi. 3 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah hatta yughda anhu daini." Tidak masuk surga sampai dia bayar tuh utangnya. Gawat ini. Maka jangan main-main. Pokoknya antum jangan main-main dengan yang namanya apa? Indreng. Ya, jangan main-main. Ya, jangan main-main. Kalau umpamanya antum masih bisa atur dengan yang lain, atur. Tidak bisa, ya tidak usah, ikhwan. Ya, jangan dipaksa-paksakan. Tidak ada baiknya. La ikraha fid din. Agama ini tidak menganjurkan untuk memaksa-maksakan. Taib. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, jauhi perbuatan tersebut. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, apa lagi di antara syarat-syaratnya? Dari bahimatul an'am tadi, ada onta, kemudian ada sapi, kemudian ada kambing dan yang semisal, ingat ya, yang semisal. Yang para ulama boleh dikiaskan dengan hal ini. Seperti apa contohnya? Umpamanya daerah tersebut tidak ada yang namanya sapi, adanya kerbau, boleh apa tidak? Tapi sama dengan kerbau. Itu boleh. Itu dibolehkan para ulama. Asal jangan antum kiaskan. Boleh tidak kambing, Ustaz? Dengan apa? Dengan ayam. Oh, jauh sekali. Ya, enggak boleh. Ayam tidak pernah digunakan oleh para sahabat untuk berkurban. Kemudian sudah mencapai apa? Al-muthinna. Apa itu muthinna kemarin? Kita ulang lagi. Muthinna apa? Sudah sampai umurnya. Kalau kambing muthinnanya berapa? Muthinnanya setahun. Kalau sapi muthinnanya 2 tahun. Kalau onta 5 tahun. Itu dia muthinnah. Ya, ini harus paham. Dan tanda-tanda muthinnah kata para ulama, kalau kambing itu dia giginya copot tuh depan. Ya, apa tumbuh gigi atas sama gigi depan. Ini yang muthinnahnya. Itu tanda-tandanya. Ya, yang setahunan. Tidak bisa dilihat dari besarnya atau mungkin jadi patokan tanduknya, nggak bisa. Ya, kalau kambing kacang ya kecil, wes. Mau dia umurnya 2 tahun ya kono-kono aja. Tidak akan bisa tinggi dia. Beda kalau dia peranakan, kambing yang panjang telinganya itu bisa besar itu. Ya, setahun sudah Masya Allah. Bahkan 5 bulan aja sudah kelihatan dia bersaing sama yang kambing kacang itu jauh. Ya, jadi ukuran besar nggak bisa jadi patokan. Ya, ukuran besar nggak bisa jadi patokannya. Kemudian, saudaraku yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang berkurban. Apa saja? Ketika sudah masuk ya bulan Zulhijjah, apa yang harus mereka lakukan? Ya, bulan Zulhijjah
bagi sahibul kurban, tidak boleh ia potong kukunya. Tidak boleh dia potong apa? Rambutnya. Tidak boleh. Rambut apa saja, yang di tangan kah, yang di mana sih, nggak boleh dipotong. Ya. Ya. Itu nggak boleh dipotong. Banyak para ulama berbicara tentang hikmahnya. Ya. Ada yang mengatakan saksi nanti pada yaumul qiyamah. Ada juga berbagai macam hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Namun hikmah terbesar apa? Ittiba'us sunnah. Kita mengikuti perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Ustaz kalau umpamanya terlanjur kita potong, sah apa tidak? Para ulama mengatakan sah, dia tetap sah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Munajjid. Syekh Al-Munajjid mengatakan tetap sah. Ya, tetap sah kurbannya. Hanya saja dia mukhalifatus sunnah, menyelisih sunnah. Nah. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang harus diperhatikan juga ya bagi orang-orang yang berkurban, yaitu disunnahkan bagi si pemilik hewan untuk menyembelih sendiri kurbannya. Ini yang sunnah. Ya. Antum mau berkurban, sunnahnya antum yang sendiri yang menyembelihnya. Ya, itu sunnahnya. Sekaligus antum nanti belajar juga bagaimana tata caranya. Ya. Dan melawan apa? Rasa takut. Sebelum terbiasa Ustadz, ya potong ayam dulu lah. Sedikit-sedikit, ya. Ayam dulu belajar antum. Karena kadang ada orang takut darah itu. Karena pernah ada ikhwan, dia nggak takut darah katanya. Saya tanya, dia malu-malu pertama. Enggak Ustadz, tak biasa. Saya berani, insyaallah. Pada saat itu Anda lagi bekam dia. Pas Anas sengaja kan, sudah selesai, jadi tinggal satu. Jadi darahnya kan ada tuh. Anak kasih lihat sama dia. Baru ini gini. Nggak sampai satu menit, biru, pingsan. Masya Allah, langsung pingsan katanya. Masya Allah. Ya memang harus latihan, ya harus latihan dulu. Karena kalau nggak terbiasa dengan darah itu bisa seperti itu, ikhwan. Ya, apalagi kalau umpamanya baru pertama kali bekam. Memang di antara hal-hal yang harus dihindari selain makan juga, kalau nggak terbiasa melihat darah ya dihindari. Antum bisa pingsan langsung lain. Ya ikhwan, itu Masya Allah, saya juga kaget, pingsan dia. Pingsan dia lihat darah. Itu baru darah sendiri itu. Bagaimana kalau menyembelih? Nanti mungkin kambingnya belum sempurna motongnya, dia sudah pingsan. Waduh, kambing gimana? Masya Allah. Ya. Baik, jadi saudara yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, itu juga yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana kalau umpamanya diwakilkan dalam hal ini, maka boleh. Ya, diwakilkan juga boleh. Ya, di mana Nabi SAW pernah itu 100 ekor onta, ikhwana fiddan. Ya, 100 ekor onta. Beliau kurban itu di Makkah. Beliau potong sendiri sebanyak berapa? 63 onta. Berarti Masya Allah. Jadi bagaimana cara potong onta? Kemarin kita katakan, dia berdiri lalu namanya potong apa namanya? Nahrun kalau onta. Itu namanya. Kalau dzabahun baru dibaringkan seperti yang biasa antum lihat. Itu namanya praktik cara menyembelih dzabahun. Kalau nahrun dia seperti gini. Ontaknya berdiri terus dari bawah sini lehernya. Itu ontak. Dia disembelih dengan cara berdiri. Ya, antum bisa lihat sekarang, tinggal klik saja di YouTube. Antum bisa lihat petugas-petugas di Makkah itu bagaimana mereka menyembelih ontak dari atas. Tajam pisaunya. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, yaitu bagaimana dengan upah jagal binatang kurban bagi ya imam atau tukang jagalnya. Seperti apa? Apakah kita berikan dia dagingnya atau seperti apa? Maka Nabi SAW ya dalam sebuah hadis di mana Ali bin Abi Thalib ya pernah mengatakan
bahwa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badani wa an uqassima jalala wa juludaha wa an u'tiya jaziraha minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indana, ya, nahnu nu'tihi min indana. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurusi kurbannya. Rasulullah SAW memintaku untuk mengurusi kurbannya dan memerintahkan aku membagi semua perlengkapan ontanya, ya, serta kulit-kulitnya, dan aku dilarang memberi tukang sembelihan upah dari daging kurban walaupun sedikit, sehingga kami mengupahnya dengan apa? Dengan harta dari kami sendiri, ya, bukan dari daging kurban, enggak, ya, ada sendiri bagiannya. Ya, tidak diberikan ke tukang jagal, tidak. Di mana Ali mengatakan nahnu nu'ti min indana. Ya, nahnu nu'ti min indana. Jadi dia tidak diberikan dari binatang-binatang yang disembelih olehnya. Maka diberikan dari apa? Dari upah. Dia dari upahnya. Baik. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Pembagian daging kurban. Di antara kita mungkin memahami bahwa pembagian dari kurban itu berapa biasanya? Berapa biasanya pembagian kurban? Dipotong-potong, ya, kemudian kasih masuk kompek, ditimbang berapa? Sepertiga. Iya. Wajib apa tidak? Wajib apa tidak yang seperti ini sepertiga? Tidak mesti. Ya, tidak mesti sepertiga kata para ulama. Tidak mesti. Di mana para ulama mengatakan bahwa daging kurban itu, ya, boleh dimakan oleh pemilik keluarga yang sepenuhnya. Boleh dikasihkan semuanya. Boleh untuk dia. Cuma kan gak enak. Masa kasihkan ke sana kamu semua tidak ada bagian seorang lain, ya. Potong aja sendiri sudah di rumah. Ya, kuliti sendiri, mak sendiri. Ya, tapi boleh apa tidak boleh? Ya, boleh untuk dimakan sama si pemiliknya. Full. Ya, ingat ini, paham? Boleh dimakan untuk si pemiliknya semuanya. Boleh. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, fakulu minha wa at'imu qani' wal mu'tarra. Maka makanlah sebagian dagingnya dan berilah makan orang-orang yang tidak meminta-minta dan orang-orang yang meminta-minta. Ya. Boleh seseorang itu dia tidak memberinya. Boleh dia makan sendiri, boleh untuk keluarganya. Cuma tadi sebagaimana yang ana katakan, ya, bahwa fungsi dari kurban itu apa? Untuk kita berbagi kepada sesama kaum muslimin. Ya, sesama kaum muslimin. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, dibagikan kepada fakir miskin, ya, tanpa dia makan. Boleh juga seperti ini. Dia berikan semuanya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis rawahu Muslim, "Kulu waddakhiru wa tasaddaqu." Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah daging kurban tersebut. Jadi ada yang engkau makan, kemudian ada yang engkau simpan. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah, dihadiahkan kepada kaum muslimin, baik itu kaya maupun miskin sama. Ya, gak masalah dalam masalah ini. Bagaimana kalau sama orang kafir, Ustaz? Boleh juga antum kasihkan.
Tetangga antum mungkin ada yang non muslim, boleh antum kasihkan. Di sini semuanya muslimnya muslim yang dapat perlindungan oleh pemerintah. Bukan perlindungan saja, ada KTP-nya. Ya. Dia bagian dari warga negara Indonesia. Maka tidak boleh kita samakan dia seperti kafir harbi yang harus kita perangi, enggak boleh. Seperti fatwa Lajma Daimah dibolehkan antum kasih makan non muslim. Supaya apa? Agar mengait hati mereka untuk masuk Islam. Antum kasihkan. Enggak masalah. Ya. Enggak masalah antum kasihkan. Untuk apa? Untuk mengambil hati mereka. Ya. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah, ini perhatikan larangan menjual apa? Kulit dari kurban tersebut. Ini juga yang harus diperhatikan. Jangan sampai apa? Kulitnya itu apa? Dijual. Ini nggak boleh. Ini harus diperhatikan. Kecuali diberikan ke sebuah yayasan atau diberikan kepada anak yatim piatu atau pengurus-pengurus anak yatim piatu, kemudian mereka jual. Kalau untuk antum sebagai sahibul kurban tidak boleh. Ini perhatikan. Sudah saya mau ambil ini, lumayan ini kulitnya ini. Ya nggak boleh. Antum nggak boleh sama sekali untuk mengambilnya kemudian menjualnya, nggak boleh. Itu dilarang. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ba'a jilda adhiyah fala udhiyata laha. Fala udhiyata lahu. Man ba'a jilda adhiyatihi fala udhiyata lahu. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Al-Hakim mengatakan bahwa hadisnya sahih. Syekh Al-Albani menghasankannya. Ya, Syekh Al-Albani menghasankan hadis tersebut. Di mana dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar yaitu Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa menjual kulit binatang kurbannya maka tidak ada udhiyah bagi dia. Perhatikan. Ya, jangan dijual kecuali kalau antum serahkannya kemana? Ke yayasan, lalu yayasan mungkin menjualnya lalu menyerahkannya ke orang-orang miskin, nggak masalah dalam hal ini. Tapi untuk antum sebagai sahibul kurban jangan. Ya, jangan sampai antum lakukan. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika akan menyembelih maka perhatikan adab-adabnya. Ya, perhatikan adab-adab ketika antum akan menyembelih kurban. Disunnahkan untuk menghadap apa? Kiblat. Walaupun ini bukan syarat wajib. Ya, kalau umpamanya tidak menghadap kiblat tidak sah, ini salah, keliru. Hanya bersifat afdhaliyah saja. Menghadap kiblat itu lebih baik. Tapi bukan wajib. Ya, bukan berarti wajib. Ya. Boleh umpamanya antum menghadap sana, enggak masalah. Ya. Sah tetap. Sembelihan antum. Kemudian, saudara yang dimuliakan Allah, disunnahkan ya bagi yang akan menyembelih, ini diperhatikan adab-adabnya, mengasah tajam pisaunya dan jangan sampai juga mengasahnya pas di depan binatangnya. Wih, depan kambing, Masya Allah. Kalau dia pandai bersuara dia mati nak. Ya, jangan ya ikhwan. Antum sembelih pas di depan, cek, apalagi pada saat menyembelihnya itu depan dia, Masya Allah. Anak pernah itu lihat. Jadi di sana itu dia menyembelih saudaranya, Masya Allah. Ketakutan ya ikhwan. Itu yang menyembelih itu ya karena orang awam nggak tahu sunnah, dia sembelihnya itu kan dia saudaranya itu sama, itu model kambingnya itu sama, dia kembar. Ketika disembelih saudaranya pas di depannya, Masya Allah, itu saudaranya teriaknya bukan main histeris. Itu kalau kambing itu kandang itu bisa dia dobrak ketakutan. Ya, Masya Allah, binatang juga punya rasa sakit ikhwan. Ya, sama seperti kita. Dia alami apa yang kita alami.
rasa takut, rasa sakit semua. Makanya Islam rahmatan lil alamin sangat memperhatikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza tabahtum fa ahsinu dzabihata." Apabila engkau itu hendak menyembelih, maka menyembelih dengan baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Syaddad bin Aus radhiyallahu taala an, "Innallaha kataba ihsan ala kulli syai'in." Allah azza wajalla meletakkan kebaikan itu pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlata. Apabila engkau akan membunuh, maka perbagus itu sembelihan. Membunuh siapa aja, binatang atau mungkin ketika berada dalam peperangan, ya tidak boleh tahanan-tahanan atau mereka kafir-kafir harbi ini, ya yang melayang kaum muslimin kita bunuh secara zalim, enggak boleh. Seperti apa caranya? Ya, disilet-siletin dulu tuh. Masih mau lawan Islam? Kasihkan jeruk. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini nyiksa nih. Ya, atau nyembelih pakai pisau tumpul. La haula wala quwata illa billah. Ya, enggak boleh seperti ini. Ini bukan ajaran-ajaran Islam yang seperti ini. Ya, dipercepat. Bagaimana cara mempercepat itu? Boleh tidak? Dia diletakkan dalam bom, langsung hancur. Cepat apa tidak itu? Cepat atau lambat itu? Cepat. Cuma ngeri sekali itu Ustaz. Ya menurut Anda. Tapi beginilah balasan. Ya, kalau orang-orang yang mungkin membunuh kaum muslimin semuanya, dia bantai kaum muslimin di sana. Ya. Maka boleh kita membunuh dia juga. Tapi jika terbukti dia betul membunuh kaum muslimin atau terjadi peperangan, maka boleh juga. Tapi ingat, ketika kita membunuh jangan sampai menyiksa, dipercepat pembunuhan dengan tembak umpamanya. Apa saja yang cepat. Ya. Kalau di zaman Nabi pancung yang tercepat, zaman sekarang apa yang tercepat? Bom ya. Wah, cepat sekali itu Ustaz. Ya, langsung plus matang katanya. Insyaallah. Maka yang seperti itu praktek pembunuhan yang benar. Fa idza dzabhtum fahsinu dzabhah. Apabila engkau itu menyembelih, maka perbaiki juga menyembelih. Seperti tadi. Ya, jangan di depan binatang tersebut. Ya, asah dulu pisaunya, pertajam. Kalau bisa sekali. Ya, bukan berarti ketika 3 kali enggak batal. Ketika 3 kali itu batal, enggak. Salah yang seperti itu. Ya, biasa di kampung-kampung kan gitu, adat. Ya, kalau 3 kali katanya batal itu. Enggak benar. Ya, biasanya 3 kali itu kalau pisaunya pendek. Pisau-pisau pendek seperti ini. Ya. Itu biasanya karena untuk ditarik lagi kurang. Atau mungkin pada saat mau ditekan sudah habis matanya, tajam. Jadi kalau bisa cari yang segini. Ya. Itu cepat insyaallah. Pasang baringkan, potong. Ya, kemudian juga baringkan binatangnya. Ana pernah praktik ajarkan kepada antum bagaimana cara menyembelih binatang tersebut sendiri. Ya. Sendiri bisa insyaallah. Ya. Bisa. Bagaimana menyembelih binatang, tapi ingat ya, bukan kerbau atau sapi, mana bisa sendiri. Yang ana maksud di sini kambing. Ya, bisa insyaallah. Caranya ada. Bahkan gini, ana pernah praktekkan itu menyembelih sendiri. Itu orang-orang yang tidak mengerti sunnah, nggak paham. Dia kira ana punya baca-baca. Woi, angka baca-baca anak apa ya Ustaz ini. Oh, Masya Allah. Jadi binatangnya kita tenangkan dulu, ya kita elus-elus. Masya Allah dia tenang. Bahkan ana pernah elus, itu ikhwan, ana elus, baru tutupin matanya, tidur. Masya Allah, kambingnya. Malah tidur dia, tenang dia, tidak meronta. Begitu ana potong juga dia tenang, Masya Allah. Kalaupun goyang tidak seberapa. Masya Allah, saya bilang. Inilah kalau kita praktek mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya nggak perlu harus banyak orang yang pegang. Bayangkan tuh kalau pegang 3 orang sampai 4 orang. Justru kalau praktik seperti itu kata para ulama, itu darahnya kurang mengalir kalau udah diikat. Ya jadi biarin saja. Jadi gimana caranya tindis pada saat di sebelah lambungnya itu. Ya pada saat kita baringkan tindis dia. Ya bagian atas tangannya. Itu tidak akan bergerak lagi dia. Dia tenang. Kemudian Nabi mengatakan, "Wal yuhadd ahadukum syafratahu wal yurih falyurih dzabihatahu." Ya, hendaklah kalian mempertajam pisau
dan menyenangkan sembelihannya. Maksudnya menyenangkan, percepat. Tajamkan pisaunya kemudian percepat. Seperti itu. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak lupa, dan ini merupakan perkara yang wajib yang harus diperhatikan, yaitu ketika menyembelih maka sebut nama Allah. Kalau umpamanya dia itu hakikah hadhil aqiqatu fulan, bismillah, Allahu akbar. Ya. Ya, kalau umpamanya dia itu apa? Sembelihan untuk kurban, maka cukup hadza min sahibul kurban, bismillah, Allahu akbar. Ya, tidak perlu menyebut namanya. Kalau menyebut namanya juga enggak masalah. Ya, antum katakan sahibul kurban. Ya. Hadza min sahibul kurban, sudah selesai. Ya, kalau antum mau menyebut nama juga seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadza anni, ya Allah ini merupakan dariku. Ya. Wa an ummati min qabl, dan ini untuk umat-umatku, umat-umat sebelumku. Nah, ada dua faedah dalam hadis tersebut. Yang pertama yaitu ketika kita akan menyembelih boleh untuk menyebut nama kita. Kedua, bahwa ketika akan menyembelih mengiringi si mayat, jangan si mayat menjadi utama, tapi antum. Ya. Ya, si mayat itu hanya mengikuti saja. Tidak boleh si mayat itu yang menjadi utama. Bismillah, ini hakikah buat Syekh Abdul Qadir Jalani, tidak boleh. Ya, antum sembelih untuk si mayit. Ya. Menyembelih untuk si mayit hanya dibolehkan kalau itu apa? Wasiat dari si mayit. Sebelum meninggal dia berwasiat, maka boleh. Karena ini merupakan pesan terakhir dari si mayit, maka boleh antum untuk memberikannya. Kalau tidak ada maka tidak perlu. Ya, tidak perlu antum lakukan. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, ketika akan menyembelih, maka perhatikan. Yang pertama tenggorokan ya. Ya, tenggorokan terputus dan urat leher besar. Di mana itu? Itu jangan antum potongnya pas di bawah, seperti motong onta. Lama itu, bahkan bisa hidup lagi kambingnya. Jadi kalau umpamanya antum lihat, kok itu kambing dipotong hidup lagi ya? Iya, gimana yang motong salah? Ya, urat-urat besarnya nggak potong, nggak lepas di sini, kemudian tenggorokan. Jadi bagaimana potongnya? Antum potongnya pas di atasnya, jangan di bawah sini. Ya, biasanya orang adat itu dia pakai seperti ini, ukur telinganya. Telinganya diukur, baru nanti dipotong. Telinganya diukur, baru dipotong. Lama matinya. Dan setelah anak coba cek kenapa mereka melakukannya, ternyata apa? Supaya banyak jatah tawanya imam. La haula wala quwata illa billah. Ternyata supaya banyak jatah tawanya imam, karena kalau leher saja kan tidak enak. Jadi telinganya ditarik, diukur. Oh, sampai di situlah sudah dipotong. Kan daging-dagingnya banyak juga tuh di leher. Masya Allah. Ternyata seperti itu. Kalau seperti itu bilang aja nih kakinya ambil Mas. Bukan kepalanya aja. Nah, binatang kasihan dia, tersiksa. Jadi ketika menyembelih, potong, misalkan bagian atasnya itu sangat cepat sekali, ikhwat. Ya, sendiri pun antum bisa. Balikkan, potong, sudah selesai. Ya, sudah putus semuanya itu. Ya. Kemudian ya. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Yaitu hal-hal yang terkait dalam masalah-masalah al-kurban atau ad-duhiyah ini. Masalah yang sering kita dapati oleh sebagian kaum muslimin, mereka beranggapan bahwa ketika mereka akan berkurban dengan binatang ya unsa. Apa itu unsa? Perempuan. Ya, sebagian mereka beranggapan kalau kita kurban atau hakikah dengan perempuan, ya itu tidak sah. Ini keliru. Ya.
Ini keliru. Kenapa Ustaz? Kata mereka itu karena ikut janinnya. Padahal dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul janin, zakatul ummah. Ya, ketika seorang itu menyembelih janinnya, maka ketika seorang menyembelih ibunya, maka janin itu ngikutin. Tabi'an namanya. Mengikutin. Kalau induknya itu dipotong dengan halal bismillah, maka janin-janin yang ada dalamnya juga halal. Karena dia sifatnya mengikuti. Ingat. Mengikuti. Kalau induknya dipotong halal bismillah, maka janinnya ngikutin. Ya. Janinnya mengikutin. Boleh tidak dimakan? Boleh. Bahkan kalau umpamanya antum menyembelihnya sudah besar itu janinnya, berarti antum dapat double dong. Dagingnya super banyak kan? Masya Allah. Ya boleh antum makan. Halal. Bahkan sebagian pedagang-pedagang sate itu seperti itu ya. Ya terbongkar ya triknya tukang sate. Ya, mereka ada motong dapat dia punya anak yang besar itu diambil itu dipotong-potong juga. Ya. Itu halal boleh. Ini karena mengikuti induknya. Dan ada perkataan dari Al-Imam Al-Iraqi, beliau wafat tahun 806 Hijriah. Beliau mengatakan asyatun taqa 'ala dzakar wal untha min adh-dha'n wal ma'zi. Ya. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم في عقيقة ولديه أكمل وهو الضأن والذكور مع أن الحكم لا يختص بهما فيجوز في العقيقة أنثى ولو من المعز كما دل على إطلاق الشاة في بقية الأحاديث. Jadi beliau mengatakan gini, Al-Imam Al-Iraqi, bahwa kata syatu atau syatun itu mencakup perempuan dan laki-laki. Ya, dari al-dha'nu wal ma'zu. Apa dha'nu? Domba. Wal ma'zu apa? Bebek. Kambing yang berbulu. Berambut atau berbulu? Kalau kata orang bulu itu ayam. Berarti kalau kambing rambut ya. Rambutnya di mana-mana. Jadi kambing al-ma'zu itu yang berambut. Ya, yang berambut. Kalau kalau dha'nu ya dari apa tadi? Domba. Itu dha'nu. Perempuan dan laki-laki sama. Itu kata syatun. Mencakup semuanya. Jadi boleh antum menyembelih perempuan atau laki-laki sama saja. Ya, kedudukannya sama. Dan tidak dibeda-bedakan dalam masalah ini. Ya, baik itu manusia atau binatang, Islam tidak membeda-bedakan perempuan dan laki-laki. Semuanya memiliki kedudukan. Ya, selama bisa sah mencukupi syarat-syarat untuk ibadah, maka silakan menggunakannya. Ya, silakan antum menggunakannya. Dan lebih baik antum memilih mana? Kalau ana boleh saran, maka lebih baik pilih yang wanita. Kenapa keunggulannya? Yang pertama, dagingnya banyak. Yang kedua apa? Masempo. Nah, gitu ya. Dia nama soli. Paham ya? Insyaallah. Apa itu? Murah dan tidak mahal. Ya, murah. Perbedaannya bisa 1 juta. Ya, kenapa bisa mahal Ustaz? Ya gara-gara itu followersnya yang jantan terlalu banyak. Dan orang terlalu kalau sudah jantan ini afdol, ini sah, harus gini-gini. Padahal nggak salah, keliru. Ya. Kalau jantan sudah ada dagingnya sedikit, ya. Dagingnya sudah sedikit juga mahal lagi. Kalau yang perempuan ya sudah gemuk, murah lagi, sah juga. Jadi lebih baik pilih yang perempuan, lebih baik pilih yang perempuan. Kemudian permasalahan-permasalahan yang terkait dalam masalah ini, ikhwan fiddin. Yaitu, dan ini yang terakhir ya. Yaitu boleh tidak wanita itu berkurban? Wanita itu ikut menyembelih dalam hal ini? Maka dalam kondisi yang seperti ini, perkara wasi', perkara yang sangat luas sekali, amrul wasi'. Perempuan juga boleh. Ya, kalau dia wanita yang kuat, silahkan. Kalau dia mau menyembelih, nggak masalah. Ya, keliru ada beberapa orang katanya wanita nggak boleh ikut menyembelih, apalagi pada saat dia haid. Ya, ada beberapa keyakinan di adat itu.
Mereka katakan ketika perempuan haid itu menyembelih, itu akan berpengaruh nanti dengan apanya? Dengan kandungannya atau janinnya nanti. Ya, batak, nakal, pokoknya ginilah, pokoknya anak nggak bisa diatur semuanya. Itu keyakinan mereka. Ini harus kita bersihkan yang seperti ini. Nggak benar yang seperti ini. Ya, silahkan boleh. Ya, silahkan. Selama memenuhi syaratnya, silahkan. Baik perempuan maupun anak kecil, silahkan menyembelih. Yang penting dia baca Bismillah, silahkan. Ya, tidak masalah. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Taib, atau anak yang bertanya, daging kurban dibagikan masak boleh apa tidak? Kan biasanya sepertiga. Sekarang antum masak dulu, baru antum bagikan. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, senang lagi. Alhamdulillah. Ya, apalagi kalau antum satekan dia. Masya Allah. Begitu kirim sudah masak semuanya. Ini gulai, ini sate. Wih, Masya Allah. Ya, senang sekali. Ya. Iya, silakan. Anda pernah dapat dalilnya. Kalau seandainya itu diajarkan Nabi SAW, pasti sudah dipraktekkan para sahabat. Ya, karena kita tahu bahwa sahabat itu sangat bergirah, sangat semangat ketika mengamalkan sunnah. Ya, praktek-praktek sekecil apapun yang dilakukan Nabi SAW akan dilakukan. Walaupun sebenarnya Nabi SAW tidak perintahkan, para sahabat itu dahulu melakukannya. Siapa? Ketika safar, Ibnu Umar itu biasa melihat Nabi SAW itu singgah sebentar lalu buang haja. Ibnu Umar kita tahu paling semangat dia. Walaupun tidak diperintahkan, karena dalam ittiba'us sunnah singgah juga Ibnu Umar situ buang hajat, Masya Allah. Ya, siapa yang lebih bersemangat? Sahabat. Siapa yang lebih cinta? Sahabat. Bahkan ketika dalam salah satu peperangan, ya, kalau tidak salah perang dengan orang-orang Romawi, untuk menunjukkan sikap cinta mereka kepada Nabi SAW, para sahabat minta apa ke Nabi SAW? Doanya, berkahnya tidak, dahaknya. Ya Nabi SAW, keluarkan dahak, lalu digosok kepadanya. Untuk apa? Diperlihatkan kepada orang-orang kufar. Inilah kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi kami. Ya, ini para sahabat. Ini yang kecil, ini yang besar. Para sahabat bersegera untuk mengamalkannya. Apalagi tentang permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Ya, di mana tidak ada masalah, melainkan para sahabat akan bertanya permasalahan tersebut. Ya, bahkan darah istihadah mereka juga bertanya. Ya, bahkan dengan orang yang sedikit-dikit itu keluar madhi, ditanya. Antum pernah nggak belajar masalah fikih itu? Keluar terus. Jadi ditanya oleh sahabat. Kalau kita lihat, ya kan agak malu itu nanyanya. Tapi ditanya oleh para sahabat. Apalagi yang seperti itu. Ya. Jadi tentang masalah seseorang berselawat, belum pernah mendapatkan praktik dari para sahabat, dan Nabi SAW mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.